نحمد الله سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلواته وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اسمعوا كلام الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الحديث. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai hari ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan salat Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya siang ini mengangkat tema zalim dan adil dalam pandangan Al-Quran. Tema ini sangat patut untuk kita renungkan. Akhir-akhir ini manusia berjuang untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Namun di sana sini kita lihat banyak juga orang-orang yang berkolaborasi dalam memalingkan sebuah keadilan dan terjadilah kezaliman. Ulama besar Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab ini sudah menjadi makanan yang sudah terlalu biasa buat jamaah-jamaah masjid. Ada pengajiannya di mana-mana. Kata Imam Nawawi, keadilan itu adalah cahaya di hari kiamat yang akan menerangi si pelakunya untuk menuju jalan ke surga. Itu kalau kita punya kemauan, kita punya semangat tekad untuk menegakkan keadilan, maka Allah janjikan bahwa di hari kiamat ini akan menjadi alat untuk menerangi kita menuju surganya Allah. Tapi sebaliknya, kata Imam Nawawi, kezaliman itu adalah kegelapan yang akan menutupi jalan menuju surga. Oleh karenanya kita semua harus berhati-hati. Itu pesan Imam Nawawi. Jemaah yang saya muliakan, zalim itu ketika ada hak orang lain untuk mendapatkan sesuatu lalu kita memanipulasi hak itu. Adil itu meletakkan sesuatu pada proporsi yang tepat. Kalau orang harus mendapatkan sebuah kebenaran hukum, kepastian hukum, maka itu harus diberikan, tidak bisa disembunyikan, apalagi dimanipulatif. Jemaah yang saya muliakan, Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 18, Allah mengingatkan kita, malid zalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Tidak seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Itu janji Allah dan pasti benar. Saya membaca ayat ini, lalu kalau saya perhatikan kasus pembunuhan Joshua,
Kayaknya agak berbalik-balik. Satu orang dibunuh, tapi kolaborasinya ratusan orang terlibat. Dan itu menyangkut institusi-institusi penegak hukum di negara tercinta kita ini. Maka orang miris. Jemaah yang saya muliakan, di ayat yang lain kalau kita perhatikan surat Asy-Syu'ara ayat 42, Allah mengingatkan kita, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil 'ard bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan itu ada pada orang-orang yang menzalimi manusia dan mereka melampaui batas di muka bumi dengan melakukan apa saja sehingga mereka tidak mengindahkan aturan-aturan kebenaran dari Allah. Maka manusia-manusia seperti ini bakal merasakan azab yang sedih. Asy-Syura ayat 42. Jemaah yang saya muliakan, Rasulullah dalam hadis yang saya bacakan di awal ceramah saya tadi, itu jelas hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada juga dari Imam Bukhari dan matannya sama. Ittaquz zulma, hendaklah kita semua ini menjaga diri kita, memelihara diri kita dari kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu, kata Allah, akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Fa inna dzulma zulumat yaumal qiyamah. Jemaah yang saya muliakan, lalu ketika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang berbicara soal keadilan, maka di sana kalau kita membaca saja misalnya surat An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan kepada kita dengan jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Perintah Allah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun itu terhadap dirimu sendiri, awil walidain, atau terhadap kedua orang tuamu, wal aqrabin, ataupun juga terhadap kaum kerabatmu, terhadap orang satu golongan, satu partai, satu apa saja dengan kau. Maka di sini saya ingin mengatakan, Islam memunculkan konsep keadilan ini dengan tidak pandang bulu. Anda harus berani untuk bersaksi dengan benar, pertama terhadap dirimu sendiri dulu. Kalau Anda bisa lakukan itu, maka insya Allah terhadap siapapun juga Anda bisa. Karena itu ayat ini mengatakan, walau ala anfusikum awil walidain, atau terhadap kedua orang tua. Kalau ada orang yang benar, berani, kita harus mengatakan itu benar. Kalau salah, harus berani kita katakan itu salah. Nah, lalu dijelaskan, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau orang yang berperkara tadi itu misalnya dia miskin atau dia kaya, fallahu aula bihima, maka Allah lah yang akan memenuhi segala permasalahan mereka. Tidak usah takut. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kalian hai manusia mengikuti hawa nafsumu lalu kamu berpaling dari keadilan atau kebenaran. Dilarang oleh Allah. Ada lagi, wa in talghu aw tu'ridu, kalau kau mengetahui suatu perkara dan kau dipanggil untuk menjadi saksi, maka ayat ini mengingatkan, janganlah kau memberikan keterangan palsu, kau memutarbalikan fakta. Atau kau tahu
untuk jadi saksi bisa, tapi kamu tidak mau memberi saksi. Ini berbahaya, tidak boleh ditolak karena itu kepentingan. Terdakwa itu bisa dibebaskan karena saksi yang betul. Saya ingin mengingatkan semua, ini wacana saja dan wahana untuk kita mengembangkan pemikiran kita. Kenapa lalu kasus pembunuhan Joshua itu sampai berbulan-bulan tidak selesai? Ada orang bermain-main di dalam perkara ini untuk memberikan kesaksian yang palsu dan ingin memutarbalikan satu fakta. Maka Allah mengatakan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah menggunakan kata khabira di dalam ayat ini, bahwa Allah itu maha tahu segala yang kita lakukan, baik yang tampak atau yang tersimpan di dalam hati kita. Maka Allah menggunakan kata khabiran di dalam Al-Maidah ayat 135 ini, bahwa kita tahu suatu persoalan, kita tahu suatu keterangan, dan kita tidak mau memberikan kesaksian, maka Allah mengetahui itu. Jamaah yang saya muliakan, ada peristiwa menarik. Memang perintah dari Rasulullah Al-Quran itu bahwa kita harus menegakkan keadilan ini, dan Rasulullah menunjukkan dengan jelas bagaimana dia memperingatkan umat manusia. Satu saat sahabat-sahabatnya itu berkumpul dan ada seorang yang mencuri sesuatu di Mekah. Yang melakukan pencurian ini adalah seorang perempuan yang berasal dari suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah itu suku yang agak tinggi kelasnya di sana. Maka semua orang sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berani untuk menyampaikan ini kepada Rasulullah. Akhirnya mereka sepakat, mereka menunjuk salah seorang sahabat yang dicintai, disenangi oleh Nabi untuk bisa berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu mereka sahabat Nabi ini sampai kepada Rasulullah, belum mengungkapkan niatnya untuk bertanya tentang penegakan hukum tentang seorang perempuan dari suku Makhzumiyah ini, maka Rasul mengingatkan kepada sahabat itu. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya telah hancur binasa umat-umat yang ada sebelum kalian. Annahum kanu idza saraqa bihimus sirif tarakuh. Kalau orang yang mencuri, orang yang berperkara itu orang yang punya kekuatan, orang yang punya power, orang yang punya kekayaan, maka kata Rasulullah, ya tarakuh, perkaranya tidak selesai-selesai. Tetapi hadis itu lalu Rasulullah melanjutkan, wa idza saraqa bihimudz dhaif, kalau yang mencuri itu adalah orang yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, aqamu alaihil had, maka mereka akan segera berdiri untuk menegakkan hak-hak atau menentukan perkara. Itu kalau yang punya perkara orang yang lemah. Lalu Rasul bersumpah, wallahi law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha, andainya yang mencuri itu adalah Fatimah anak saya yang sangat saya cintai ini, maka sayalah yang akan melakukan eksekusi. Saya akan memotong kedua tangannya. Begitulah Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa adil itu tidak pandang bulu. Hatta anaknya Rasul sekalipun, Fatimah, kalau dia mencuri harus dihukum. Lalu itu dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini khalifah yang keempat. Tidak saja khalifah mengurus kepentingan umat, tapi dia juga adalah presiden, sama dengan Jokowi, Pak. Ketika dia menjadi khalifah, dia berjalan di pasar Kufah, dia melihat ada seorang Yahudi yang mau menjual rompi anti peluru miliknya.
Dia mencegah Yahudi itu, hai saudaraku, rompi itu adalah milik saya, kenapa anda harus menjualnya? Tidak mau ambil baik Yahudi ini. Bagaimana ente Amirul Mukminin, anda mengklaim rompi anti peluru ini milik anda, buktinya barang itu ada di tangan saya, maka ini adalah milik saya. Keduanya berselisih, akhirnya Ali presiden mengatakan kepada Yahudi tadi, hai saudaraku, karena kau tetap ngotot untuk mengklaim ini milikmu, maka sekarang kita bawa perkara ini ke pengadilan. Ditunjuklah Yahudi tadi memilih seorang hakim namanya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini insya Allah hakim yang tidak ada temuannya di Indonesia, Pak. Lurus. Begitu sampai maka hakim bertanya kepada Ali, hai Amirul Mukminin, apakah gerangan anda datang ke sini? Ali bercerita, saya tadi jalan-jalan di pasar Kupa, saya melihat saudara saya Yahudi ini ingin menjual rompi ini dan ini milik saya. Saya mencegahnya tapi dia tidak mau. Maka perkara ini kami bawa ke pengadilan. Maka hakim Shuraih Al-Qadhi bertanya, hai Amirul Mukminin, hai presiden, apakah anda punya saksi? Iya, saya punya saksi. Ada budak saya dan anak saya yang bernama Husin. Mendengar itu, apa jawab hakim? Hai Amirul Mukminin, saksi yang anda ajukan saya tolak. Ini presiden berperkara, Pak. Saya bilang, ini hakim sangat jujur. Dia menghargai betul independensi pengadilan. Andainya Ali bin Abi Thalib mau, dia ini presiden, yang mengangkat hakim tadi adalah Ali. Dia bilang, ini saya berperkara, silahkan putuskan sesuai dengan maunya saya. Tapi Ali tidak. Ali ingin menunjukkan betapa pentingnya orang mencari keadilan itu dengan benar. Maka saat itu Ali mengatakan kepada Yahudi tadi, hai saudaraku, silahkan kau ambil ini, buat kamu saya ikhlaskan, dan saya tambahkan padamu seekor kuda yang sangat bagus. Mendengar ini Yahudi tadi tidak mau. Hai Amirul Mukminin, ini barang adalah milik anda, maka saya kembalikan. Ali mengatakan, betul itu milik saya, tapi karena saya tidak bisa mendatangkan saksi untuk memperkuat klaim saya, maka saya tidak bisa mengambil itu. Bercucuranlah air mata sang Yahudi tadi, dan akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Begitu dia melihat tokoh presiden kepala negara berperkara, dan dia tidak mau mengintervensi pengadilan sedikit pun juga. Jemaah yang saya muliakan, terakhir saya ingin menyampaikan, kita semua adalah pemimpin. Walaupun kita tidak pernah barangkali menjadi aparat penegak hukum, minimal kita bisa menjadi saksi. Maka ingatlah pesan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 135. Jangan kau menolak dan jangan memberi informasi fakta palsu. Begitu pentingnya sampai Allah mengingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah mengatakannya, janganlah kebencianmu kepada satu golongan lalu membuat kaum berpaling dari suatu keadilan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah saya yang sedikit ini bisa menjadi sebuah renungan yang bermakna bagi saya dan jamaah semuanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
Jemaah yang saya muliakan, marilah pada khutbah yang kedua ini kita semua berdoa, kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan kemudahan buat kita untuk menegakkan berbagai kebenaran, menjauhi berbagai kebatilan, dibukakan berbagai pintu rahmat dan berkah buat kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami semua yang benar itu adalah benar. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, yang batil itu adalah batil. Berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizq, abwabal na'mah, abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal afiyah, abwabal jannata, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah ya Allah bagi kami semua ini pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu berkah, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu pemaaf, dan pintu-pintu syurga, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Berilah ya Allah bagi kami semua ini kemudahan, jauhkanlah kami dari berbagai kesulitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah ya Allah bagi kami ini anak keturunan kami, istri kami, suami kami, orang-orang yang menyenangkan di pandangan mata kami. Jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah ya Allah doa dan permohonan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau zat penerima taubat, Engkau Maha Rahman dan Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.